warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang pada sesi ketujuh untuk mata kuliah Kepabeanan dan Cukai. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan dokumen-dokumen apa saja yang biasanya ditemukan atau biasanya terkait dengan customs ya teman-teman, baik itu ekspor ataupun impor. Nah, hari ini ada 5 dokumen inti yang biasanya memang sering ditemukan pada saat kita melakukan perdagangan internasional. Lalu ada satu sesi atau materi terkait dengan dokumen pendukung lainnya. Nah, di sini saya lebih akan memperlihatkan kepada teman-teman contoh-contoh dokumen-dokumen atau seperti apa sih bentuk dokumennya yang biasanya memang sering kita temukan pada saat proses ekspor dan impor. Nah, yang paling pertama akan kita bahas adalah invoice, teman-teman. Dimana kalau kemarin kita sudah kuliah dari pertemuan 1 sampai 6 ya, invoice ini sangat sering kita temukan atau sangat sering kita dengar karena memang namanya kita bertransaksi ya teman-teman ya, otomatis hal yang menjadi bukti dari transaksi ya invoice ya teman-teman, baik itu dari segi ekspor impor, pajak, akuntansi dan lain-lain. Karena invoice ini merupakan dokumen yang dapat membuktikan bahwa memang benar-benar terjadi suatu transaksi ketika ada transaksi antar dua pihak atau lebih. Ya kalau misalnya kita sering dengar istilah lain seperti resi, kalau belanja di Shopee ada resi gitu ya teman-teman ya, ada kwitansi, atau kalau dalam pajak biasanya ada yang namanya faktur pajak. Nah, kalau dalam ekspor impor kita sebut sebagai invoice teman-teman, dimana memang invoice ini diterbitkan oleh penjual, pemilik barang atau eksportir ya teman-teman. Jadi bukan importir yang menerbitkan invoice, melainkan eksportir, si penjual atau si pemilik barangnya, dimana di dalamnya terdapat bukan kriteria, terdapat informasi mengenai jumlah barang, nama importir, eksportir, intinya seperti invoice yang biasa kita kenal di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Tentunya di situ dijelaskan juga terkait dengan jenis detail klasifikasi daripada barang yang dilakukan atau barang yang dijual beli dalam transaksi tersebut. Nah, untuk manfaatnya tentunya teman-teman, yang pertama pasti sebagai informasi tentang nilai jual beli, berapa transaksinya, berapa miliar, berapa triliun, lalu bukti tagihan pembayaran oleh pihak penjual kepada pembeli tentunya, lalu untuk mengurus pengeluaran barang dari pelabuhan, pastinya masuk dan keluar barang dari pelabuhan ya, impor ataupun ekspor, lalu nantinya bisa digunakan sebagai bukti transaksi pada saat kita ingin membuat laporan keuangan tentunya, dan yang terakhir digunakan sebagai nilai pabean untuk menghitung bea masuk dan PDRI yang kemarin kita sudah pelajari bersama. Nah, ini ada jenis-jenis invoice teman-teman, ada gambarnya, jadi saya mengutip ya, saya mendapatkan informasi atau mendapatkan materi dari DJBC-nya langsung. Nah, ini adalah beberapa contoh. Yang pertama ada namanya performa invoice. Nah, kalau performa invoice ini invoice sementara teman-teman yang dikeluarkan oleh penjual atau eksportir. Kalau mau impor ya berarti ekspor dari luar, mereka bikin performa dulu dimana belum terjadi pengiriman barang, jadi masih kayak sementara aja tuh teman-teman. Nah, itu disebut performa. Lalu ada komersial invoice, ini lebih rinci di dalamnya mengenai data barang yang ditransaksikan, juga memuat informasi mengenai jumlah tagihan yang harus dibayar oleh pembeli atas harga yang dikirim oleh si penjual. Itu disebut komersial invoice. Lalu ada konsular invoice teman-teman, ini secara khusus diterbitkan oleh instansi resmi kedutaan atau konsuler dari negara importir berdasarkan data invoice yang dibuat oleh eksportir.
Lalu ada custom invoice, ini biasanya tidak berkaitan secara langsung dengan jual beli, biasanya mencantumkan nilai tetapi bukan merupakan suatu tagihan. Nilai yang tertera di dalam invoice ini hanya untuk keperluan pengeluaran barang pada saat proses impor saja. Jadi memang nggak ada, bukan suatu hal yang menjadi dasar utama daripada proses pengeluaran proses jual beli begitu ya teman-teman, hanya untuk proses pengeluaran barang aja. Oke, yang kedua ada yang namanya packing list. Nah, kalau packing list ini jauh lebih rinci dibanding dengan invoice. Misalnya kalau di invoice tulisannya 100 meja kerja. Nah, ketika di packing list itu di rinci lagi, oh meja kerjanya dimensinya berapa sentimeter, tebalnya berapa, beratnya berapa, terbuat dari bahan apa, lalu dikemasnya seperti apa, pakai PK atau pakai kaleng kah, atau cuma diikat atau di karton, di karung dan lain-lain. Jadi intinya kalau packing list ini dokumen yang di dalamnya terdapat rincian spesifikasi barang ekspor sesuai dengan invoice. Ini dibuat oleh eksportir, ya oleh penjual atau perusahaan yang melakukan pengemasan langsung terhadap barangnya. Karena kan yang namanya dia sendiri yang nge-packing, otomatis dia tahu isi barangnya tuh apa aja, sehingga ketika nanti misalnya nyampe pelabuhan mau diperiksa, bea cukai tidak harus langsung bongkar barangnya, lihat dulu nih packing listnya. Nah, nanti ketika packing listnya misal dirasa ada yang ganjil, barulah disesuaikan dengan isi yang benar-benar ada di dalam kontainernya, sesuaikah dengan packing listnya atau tidak sesuai. Nah, kalau tidak sesuai berarti ada sesuatu yang memang perlu diluruskan atau dikonfirmasi ulang kepada eksportir, seperti itu. Nah, ini dokumen pengangkutan ya. Kalau kemarin kita bahas ada freight ya, jasa angkut, freight dan lain-lain gitu ya. Lalu apa aja dokumen yang memang ada kaitannya dengan pengangkutan atau si freight itu sendiri ya. Kalau kemarin kita bahas CIF, cost insurance dan freight. Nah, ketika bahas ya freight atau pengangkutan, ini adalah dokumen-dokumen yang terkait. Nah, seperti yang teman-teman tahu, dalam pengangkutan itu ada dua jenis ya, ada yang menggunakan kapal laut, ada yang menggunakan pesawat. Nah, kalau yang menggunakan kapal laut nanti pakainya bill of lading ya, teman-teman. Kalau misalnya pakai pesawat nanti ada namanya airway bill, sorry. Nah, kalau bill of lading ini merupakan ini contohnya ya teman-teman dari CP Lines ini, Ocean Bill of Lading. Ini salah satu contoh yang kemarin kita sudah. Jadi kalau misalnya kita mau ada eksportir mau ngirim dari Amerika pakai kapal laut, maka nanti yang dia buat adalah si bill of lading ini, karena fungsinya adalah sebagai tanda terima untuk pengiriman dengan menggunakan pengangkutan laut. Lalu sebagai bukti kepemilikan bahwa nama yang tercantum dalam bill of lading adalah bertindak sebagai pemilik barang atau document of title. Nah, sebagai bukti perjanjian atau kontrak dengan perusahaan pelayaran, sehingga nanti ketahuan, oh ini barangnya punya PT ini. Terus kalau misalnya ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Nah, itu akan dijelaskan dalam bill of lading ini. Nah, ini kalau yang misalnya airway bill atau misalnya teman-teman, mohon maaf ini bukan muatan laut ya. Airway bill ini ketika menggunakan udara ya teman-teman, pesawat ya, mohon maaf itu AWB, surat muatan lautnya salah ya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman nanti mau pakai jalur udara, nah yang dibuat adalah si airway bill ini. Dimana kalau tadi fungsi kalau bill of lading untuk sebagai penjamin juga, terus supaya tahu barang ini punya PT ini, sebenarnya hampir sama ya teman-teman, hanya perbedaannya yang satu pakai laut ya, pakai kapal, yang satunya pakai pesawat. Intinya kalau dokumen pengangkutan ini sebagai bukti aja bahwa memang nanti kalaupun ada apa-apa, ketahuan siapa yang bertanggung jawab atas barang A, siapa yang bertanggung jawab atas barang B, seperti itu teman-teman. Cuma yang satunya lewat laut, yang satunya lewat udara. Nah, selanjutnya dokumen customs teman-teman. Ini yang berkaitan dengan ekspor impor, di mana ada 4 jenis ya teman-teman. Yang pertama PIB dan SPPB ini untuk impor, dan PEB dan NPE ini untuk ekspor.
Jadi kalau PIB pemberitahuan impor barang, kalau PEB pemberitahuan ekspor barang, kalau SPPB surat pemberitahuan pengeluaran barang. Jadi kalau dari udah masuk ke Tanjung Priuk terus mau dikeluarin, nah itu pakai SPPB. Nah sedangkan kalau NPE ini surat balasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ketika kita mau mengekspor barang keluar. Kita ngekspor ngajunya pakai PEB, nanti dibalas pakai NPE. Kita akan lihat satu-satu ya teman-teman. Nah, ini contoh untuk bentuk dari PIB atau pemberitahuan impor barang, yang sebelah kiri sangat banyak isiannya ya teman-teman. Jadi orang-orang yang mau mengimpor harus membuat si PIB ini. Nanti ketika sudah dibuat akan direspon nih teman-teman, direspon oleh BC ya, Bea Cukai melalui SPPB. Jika barangnya sudah dirasa aman ya teman-teman, kalau udah dirasa aman ya berarti ketika sudah keluar SPPB barulah barang tersebut boleh dikeluarkan dari pelabuhan, seperti itu. Jadi PIB dibuat oleh importir yang ada di sini ya teman-teman, sebelum kapal tongkangnya tuh nyampe ya teman-teman. Jadi sebelum nyampe 7 hari kerja sebelum kedatangan udah harus dibuat, dimana nanti kalau misalnya setelah divalidasi nanti barulah keluar SPPB, surat persetujuan pengeluaran barang ini, baru barangnya boleh keluar dari pelabuhan. Nah kalau yang ekspor, nah ini ada namanya PEB teman-teman, sama NPE, hampir sama dengan impor, cuma bedanya yang satu tadi buat PIB itu I-nya impor, kalau ini EB, E-nya itu ekspor. Pemberitahuan ekspor barang nanti dibuat oleh eksportir. Kalau misalnya kita orang Indonesia mau mengekspor, maka kita membuat PEB bukan PIB, lalu nanti direspon oleh BC kalau memang dirasa dokumennya sudah aman, barangnya sudah aman, sudah lengkap pembayaran lain-lain, barulah nanti direspon melalui NPE atau nota pelayanan ekspor. Seperti itu. Ketika sudah ada NPE barulah barang bisa diekspor. Nah ini kemarin yang kita bahas ketika membahas tarif ya teman-teman. Tarif pabean itu ada yang namanya COO, Certificate of Origin, yang saya bilang kemarin sertifikat asal. Kalau misalnya importir atau eksportir pingin menggunakan tarif preferensi, tarif-tarif yang memang lebih murah dibanding dengan negara-negara yang tidak memiliki kerjasama internasional dalam segi perdagangan internasional. Kemarin ada free trade di ASEAN ya teman-teman, FTA. Nah ini berdasarkan Permendak 22 Mdak per 3 2015, ada SKA dan non SKA ya teman-teman. Sebenarnya sama aja, cuma SKA itu bahasa Indonesianya ya, surat keterangan asal, yaitu merupakan identitas, surat yang menunjukkan identitas dari barang yang ingin diekspor ke tujuan tertentu atau ke negara tertentu, untuk membuktikan bahwa barang tersebut dihasilkan atau diolah di suatu negara, contohnya misalnya di Indonesia ya. Adapun manfaat dari COO atau SKA ini adalah menetapkan negara asal barang, yang kedua bisa menentukan tarif bea masuk, kemarin ya most favorite nation, dan juga preferensi, jadi dapat mendapatkan tarif yang lebih murah. Lalu melindungi preferensi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. Maksudnya adalah seperti kemarin saya contohkan, bisa saja semua orang mengklaim bahwa barang ini milik Cina. Tapi apakah benar milik Cina? Apakah benar-benar barang tersebut diproduksi dan diekspor dari Cina? Kan kita belum tahu kebenarannya. Nah, yang bisa membuktikan kebenarannya adalah si COO ini atau SKA ini. Sehingga kalau memang barang tersebut benar-benar dari Cina, harusnya dia memiliki COO yang memang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan dari Cina misalnya, yang memang legal, tidak dipalsukan dan harus yang asli. Ya berarti tidak bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Karena kalau kemarin kita bahas itu sangatlah signifikan perbedaan tarifnya ya teman-teman, bagi yang tarif preferensi dengan yang non preferensi. Nah ini kalau SKA yang preferensi, untuk dapat memperoleh tarif yang lebih murah, bea masuk yang lebih murah, bisa dapat fasilitas pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau kelompok negara tujuan. Nah kalau non preferensi ya berarti dia hanya untuk pengawasan aja, jadi bukan yang untuk mendapatkan tarif lebih murah atau
fasilitas lain yang menguntungkan daripada si negara eksportir. Jadi ada yang preferensi, ada yang non preferensi. Ini yang bentuk form apa aja yang ada di dalam COO-nya preferensi ya. Yang SKA preferensi ada banyak nih teman-teman, ada A, D, E. Ini kode-kodenya nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau ngirimnya ke negara ASEAN dan Korea Selatan, misalnya ada from AKFTA. Kalau kalian mau ngirimnya ke Eropa, USA, Kanada, kalian pakainya form E, GSP. Nah kalau kalian misalnya mau ngirim nih SKA kerajinan tangan untuk Australia, maka pakainya form ECC. Nah jadi sesuai dengan ketentuan kalian mau ngirimnya kemana, terus pakai yang sistem apa, bisa kalian tentukan saja berdasarkan form yang sudah ditentukan oleh Kementerian Perdagangan Indonesia ya. Nah kalau yang non referensi cuma ada 3 jenis, ada form B, non referensi atau unilateral ya secara umum. Lalu ada ICO, ini untuk khusus ekspor kopi. Lalu ada Annex 3, ini untuk ekspor tujuan Meksiko. Di luar ini berarti rata-rata teman-teman akan menggunakan atau importir sini yang mau mengekspor, masyarakat kita akan menggunakan yang sebelah kiri ya teman-teman, karena tadi sangat-sangat berbeda, pakai preferensi dengan tarif yang lebih murah dibanding dengan non preferensi. Nah ini contohnya teman-teman, COO yang dari Indonesia yang sebelah kiri ya teman-teman, dan yang sebelah kanan ini yang form E. Nah ini contoh yang saya peroleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Contoh formnya seperti ini gambarnya. Nah ini yang terakhir teman-teman, terkait dengan dokumen pendukung lainnya. Nah biasanya ini tuh kalau memang dibutuhkan saja, jadi tidak selalu ada ketika proses ekspor impor, tapi ketika dibutuhkan ada suatu indikasi atau case tertentu atau ada hal-hal yang memang urgensinya harus dibutuhkan, ya barulah ini digunakan. Nah yang pertama ada namanya COA atau Certificate of Analysis. Nah ini kalau misalnya kita mau mengimpor atau mengekspor produk-produk yang memiliki tingkat bahaya yang cukup tinggi lah teman-teman, cukup tinggi, atau intinya memerlukan analis dari misalnya dari kedokteran, Kementerian Kesehatan, atau misalnya kalau di Indonesia ada namanya balai karantina ya teman-teman, untuk melihat apakah ada virus berbahaya yang khawatir. Kalau teman-teman ingat zaman-zaman COVID-19 cuma gara-gara dua orang yang ke Jepang itu kena di Depok, akhirnya satu Indonesia yang kena gitu kan. Sangat berbahaya seperti itulah yang nantinya mungkin barang-barang tersebut memerlukan si Certificate of Analysis ini, bahwa memang barang tersebut dinyatakan aman, sudah diuji kualitasnya, sehingga boleh masuk ataupun boleh keluar dari suatu negara. Nah yang kedua ada fumigasi. Nah kalau fumigasi ini kalau bahasa Indonesianya tuh kayak disterilkan, kayak misalnya teman-teman masuk ke dalam ruang, misalnya ada kalian mau ya ekspor misalnya kayu gitu ya, nggak boleh ekspor kayu sih, misalnya ekspor bahan-bahan tumbuhan misalnya. Nah tumbuhan ini nanti dimasukin ke dalam kotak fumigasi, terus kayak disemprot pestisida ya kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah ya. Intinya kalau fumigasi itu kayak proses penghilangan virus, bakteri yang dilakukan dengan fogging teman-teman. Nah ini pun tidak semua barang memerlukan fumigasi. Balik lagi, kalau untuk case-case tertentu atau barang-barang tertentu yang memang dirasa memerlukan fumigasi ini, barulah nanti si sertifikat fumigasi ini dibuat sebagai persyaratan atau standar yang sudah ditentukan oleh masing-masing negara. Nah ini contohnya seperti ini ya nih, fumigasi nih teman-teman, dari Mitra Dunia Palestindo atau Palestindo, dari Indonesia juga keluar. Nah ini salah satu contoh yang memang mereka menggunakan atau membutuhkan fumigasi terhadap barang yang mau diekspor atau diimpor. Lalu yang di sini ada Certificate of CITES. Nah kalau CITES ini
bukan kayak COO ya teman-teman. Cities ini bukan berarti kota yang city ya, tapi kalau ini, kalau teman-teman akan melakukan ekspor ataupun impor, yang diekspornya ini merupakan jenis hewan yang dilindungi atau langka, yang sudah diatur dalam konvensi CITES. Nah, jadi kalau khusus teman-teman mau ngimpor, kalau kemarin kita sempat lihat ada primata yang ditaruh di dalam koper gitu ya, ditaruh dalam sangkar kayu. Nah, itu kan hewan yang dilindungi ya teman-teman. Nah, harusnya mereka kalaupun mau diekspor harus bikin ini dulu dari ke Kementerian Kehutanan. Kalau memang Kementerian Kehutanan menyatakan boleh, contoh yang boleh apa Bu? Contoh panda yang ditaruh di Taman Safari. Nah, itu kan langka ya teman-teman. Tapi karena sudah dikeluarkan Certificate of Cities-nya dari China, sehingga dia bisa diperbolehkan secara legal keluar dari negara asalnya, si Cina ini yang mengklaim bahwa seluruh panda yang ada di dunia adalah milik Cina. Nah, itu barulah boleh teman-teman artinya legal untuk si dua panda itu berada di Taman Safari Indonesia. Lalu ini ada MSDS, Material Safety Data Sheet, atau yang secara harfiah jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah lembar data keselamatan bahan LDKB, yang dapat diartikan bahwa dokumen ini merupakan menjadi suatu data informasi bahan kimia yang terkandung dalam suatu produk atau barang. Ini hampir sama dengan Certificate of Analysis ya teman-teman. Cuma kalau Certificate of Analysis kan dia hanya melihat aman atau tidak aman gitu ya teman-teman. Nah, kalau ini lebih rinci lagi, ada active ingredients-nya apa, physical chemical datanya apa, lalu apakah ada kemungkinan untuk meledak atau kebakar ya, fire and explosion data, dari activity-nya data, terus ada toxicological properties. Intinya ini lebih rinci dibanding dengan Certificate of Analysis. Ini atasnya belum diganti ya, mohon maaf. Certificate of Cities sepertinya belum terganti, harusnya ini MSDS ya teman-teman. Nah, seperti itu.